Hey YOLO, what's up mabreng? Welcome back to with me in RJTP channel. Ini video pertama gua mau menceritakan kisah-kisah mistis yang dialami gua maupun pribadi orang lain. Namun kali ini gua mau menceritakan kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki yang berasal dari Jawa Timur. Sebut saja pendaki ini sebagai Tobi Adam. Kalau misalkan kalian mau lihat IG-nya silahkan klik aja @tobiadam.dj. Tobi Adam berasal dari Kalimantan. Dia bekerja sebagai disjok di salah satu kota di Kalimantan. Dia mempunyai hobi naik gunung. Mungkin setahun itu bisa nyampe 2 kali pendakian. Dan dia mempunyai rencana. Jadi cerita awal nih ya. Pada tahun 2016 dia dan 6 teman lainnya mempunyai rencana untuk menaik gunung di daerah Jawa Timur, yaitu Gunung Arjuno. Jadi dia berangkat dari Kalimantan menuju Jawa Timur menggunakan pesawat. Lalu sesampainya di Jawa Timur dia menyewa hotel untuk beristirahat dengan rencana mereka subuh akan berangkat menuju Gunung Arjuno. Nah, jadi Gunung Arjuno ini mempunyai ketinggian 3.339 mdpl. Jadi di Gunung Arjuno ini emang banyak sekali cerita-cerita mistis di dalamnya. Jadi emang gunung benar-benar masih sengit dengan hal misterinya gitu. Nah, kita langsung aja ceritanya. Jadi pas subuh mereka berangkat menuju Gunung Arjuna menggunakan travel. Sekitar jam 8-an mereka sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuno. Lalu mereka langsung meminta izin ke kepala desa untuk menggunakan jalur yang jarang sekali dipakai oleh para pendaki. Ya, mungkin mereka sengaja menggunakan jalur yang anti mainstream. Oke, saya perkenalan dulu lah kita sebut aja si Tobi Adam ini sebagai Tobi dan 6 teman lainnya adalah Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Jadi mereka bertujuan 2 perempuan. Kembali ke cerita. Jadi si Tobi Adam ini setelah meminta izin, lalu kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa kalian tidak diizinkan dikarenakan dengan alasan Tobi Adam ini bukan asli orang sini gitu. Dan ditambah pula jalur ini sering dipakai oleh masyarakat sekitar untuk bertapa maupun berdoa. Setelah itu Tobi Adam berusaha meyakinkan kepala desa dengan alasan bahwa kami bakalan menjaga sikap dan etika. Padahal dalam pikirannya Tobi Adam, kalau misalkan kita melewati jalur yang biasa digunakan oleh para pendaki itu butuh waktu perjalanan yang cukup lama menuju ke puncak. Namun Tobi Adam terus berusaha merayu kepala desa agar bisa diizinkan. Setelah lama kemudian, kepala desa memutuskan tapi dengan berat hati mengizinkan Tobi Adam bersama 6 teman lainnya melewati jalur tersebut dengan syarat mereka harus jaga sikap dan melarang untuk bermalam di pos 4. Beliau hanya melarang saja, tidak memberikan alasannya apa. Namun Tobi dan teman-teman menyetujui hal tersebut. Oh ya, jadi jalur yang mau dipakai oleh Tobi Adam ini banyak orang yang nggak tahu dengan jalur ini. Jadi ada beberapa lah yang tahu yang udah melewati jalur ini. Kalau misalkan kalian mau lewati jalur ini, kalian harus masuk ke kampung terpencil. Ya, mungkin para pendaki yang sudah pernah melewatinya juga tahu lah dengan hal ini. Jadi mereka berangkat sekitar jam 1 siang. Semua masih berjalan dengan normal. Suasana juga sejuk dan masih asri dikarenakan ya emang masih banyak tumbuh-tumbuhan pohon pinus di sekitarnya. Namun ada hal yang cukup agak merinding bagi mereka. Mereka melihat teras-teras yang dibuat oleh masyarakat sekitar ya emang benar mungkin ini dipakai untuk bertapa maupun berdoa oleh masyarakat sekitar. Setelah mereka melewati pos 1, pos 2, pos 3, lalu maghrib pun menjelang. Namun mereka masih di perjalanan menuju ke pos 4. Di saat pertengahan jalan menuju ke pos 4, Dina dan Kiki merasa lelah dan capek dan meminta istirahat sebentar. Setelah itu Tobi mengiyakan mereka, jadi mereka istirahat sebentar. Dengan melihat teman-temannya seperti kecapean, lalu Tobi mempunyai inisiatif. Tobi bilang begini, ya udah kenapa kita nggak ngecamp aja di pos 4? Paling sebentar lagi juga sampai, kata Tobi. Lalu Mas Eko dengan tegasnya, dengan sedikit marah kelihatannya, Mas Eko bilang gini,
Jangan macam-macam, kalau sudah dilarang itu dengar coba. Ini hutan, bukan rumah lu. Namun si Tobi dengan santainya, dengan slownya, dia pun menjawab, udah slow aja. Masyarakat juga nggak bakalan tahu kalau kita ngecamp di sini. Karena besok paginya kita subuh beres-beres lalu langsung berangkat ke menuju puncak. Dan teman-teman yang lainnya hanya diam saja seakan setuju dengan inisiatif dari si Tobi ini. Lalu tak lama kemudian mereka pun bergegas kembali menyelesaikan istirahat mereka. Setelah beberapa waktu, Tobi dan 6 teman lainnya sampai di pos 4. Jadi bentuk pos 4 ini seperti pos ronda ya, seperti pos ronda. Namun di belakangnya ada suatu bidang tanah yang cukup luas. Dengan polosnya Tobi bilang gini, nah mantapnya tempat ini, tanah luas, bidang, kenapa sih kita nggak boleh ngecamp di sini? Lalu mereka pun bagi-bagi tugas untuk mendirikan satu tenda agar mereka bisa beristirahat sebelum kemalaman. Setelah selesai mereka mendirikan tenda, membuat api unggun, lalu mereka santai-santai nyanyi-nyanyi. Tepat jam 9 malam, Tobi sedang asik-asiknya nyanyi. Mereka melihat sosok yang muncul dari arah jalan setapak. Sosok parubaya dengan berjenggot putih, berbaju batik, bercelana hitam gantung. Dan tak luput kakek-kakek tersebut membawa parang. Bapak itu tanpa basa-basi memarahi Tobi Adam dan teman-temannya menggunakan bahasa Jawa. Dan untungnya si Tobi Adam memang ada keturunan Jawa, jadi ada agak-agak paham lah apa maksudnya perkataan bapak-bapak tersebut. Berkata seperti ini dengan nada tingginya. Wis takandani ojo nginep neng kene, kok ngeyel toh? Iso pindah ora? Menurut bapak-bapak tadi. Yang artinya sudah dikasih tahu jangan nginep di sini, kok kalian masih ngeyel? Bisa pindah tidak? Lalu setelah mendengar perkataan itu, Tobi Adam dan 6 teman lainnya, mereka hanya bisa diam dan saling menatap satu sama lain. Lalu mereka menyegerakan beres-beres, packing tenda, packing barang-barang mereka untuk bisa berangkat segera dari tempat itu. Lalu Tobi Adam menyuruh teman-temannya untuk duluan, dikarenakan Tobi Adam ingin membereskan sisa-sisa api unggun yang telah mereka pakai. Oh iya, kita sebut saja bapak-bapak atau kakek ini sebagai sebutan si Embah, biar enak gitu ya kita bilangnya. Pas Tobi Adam beres-beres api unggunnya itu, si Embah ini masih berdiri di pos dengan melihat Tobi Adam yang sedang beres-beres. Setelah 10 menit kemudian, Tobi Adam pun beres membersihkan sisa-sisa api unggun tersebut. Lalu Tobi Adam mulai berangkat bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tapi pas ngelewatin kakek-kakek yang berdiri tadi, Tobi itu mencium wangi yang emang benar-benar wangi, tapi wangi bunga melati. Sedikit ya emang agak merinding lah ya mencium hal tersebut. Namun si Tobi tidak berpikir macam-macam dengan hal itu. Tobi Adam biasalah pamit dengan mengucapkan, "Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi." Si Mbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Tak lama setelah Tobi melewati si Mbah, Tobi ingin memastikan apakah si Mbah itu masih ada atau tidak. Lalu Tobi pun menoleh ke belakang. Yang bikin kaget, si Mbah itu sudah menghilang. Prasangka Tobi, kok kakek-kakek itu, si Mbah itu cepat banget hilangnya gitu, cepat banget perginya. Nah, disitulah semua awal kejadian itu terjadi, cuy. Kalian tahulah kalau misalkan kalian lewat suatu gunung, pasti kalian akan diserang nyamuk, banyak suara serangga atau apalah gitu kan, pasti mendengar lah. Namun di sini hal mencekam. Jadi suasana benar-benar sepi, sunyi, hanya bisa mendengar suara napas sendiri gitu kan. Tobi mulai merasa ada yang seperti mengawasinya dia di belakang. Namun Tobi tidak berani untuk menoleh ke belakang. Tobi melanjutkan perjalanan sampai 1 jam. Namun si Tobi tidak sampai ke rombongannya tersebut. Kok Tobi merasa kalau lewat jalan yang tadi, jalan yang sama. Jadi kemudian si Tobi pun mencari kayu yang agak besar. Kemudian dia tancapin di pinggir jalan setapak sebagai tanda kalau misalkan si Tobi tersesat, pasti si Tobi tahu
kalau misalkan dia balik lagi ke tempat tersebut. Lalu si Tobi pun 10 menit jalan nanjak ke puncak, dan yang aneh si Tobi kembali lagi ke tempat tersebut. Setelah melewati perjalanan-perjalanan yang tetap gitu-gitu aja, si Tobi mulai merasa frustasi dengan hal itu. Dan Tobi merasa dia yakin bahwa dia disembunyikan. Tapi Tobi berpikir kalau misalkan dia disembunyikan, dia salah apa? Apa dikarenakan dia gara-gara bermalam beristirahat di pos 4 atau apa? Banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan di benak dia. Dia hanya bisa duduk tepat di samping kayu tandanya tadi yang dia tancapin itu. Dia hanya bisa diam di situ. Setelah dia duduk menoleh ke sana kemari, Tobi merasa banyak sekali yang memperhatikan dia. Namun Tobi tidak bisa melihat itu sosoknya apa gitu yang memperhatikan dia itu. Tidak bisa dijelaskan. Terus kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang, mungkin 10 atau 15 orang, membawa tombak dan obor melewati jalan setapak di samping Tobi. Lalu Tobi pun menyapa mereka, tapi rombongan tersebut cuman menoleh ke si Tobi dengan tatapan yang pucat tanpa menjawab juga pertanyaan dari Tobi. Lalu mereka jalan lagi menuju ke atas. Lalu Tobi merasa, apa aku sudah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang yang berpakaian seperti seragam kerajaan? Lalu Tobi cuma bisa berdoa agar segera ada yang menjemput. Kemudian Tobi tidur di samping tanda tadi. Lalu Tobi tiba-tiba terbangun dan hal yang aneh terjadi. Tobi terbangun di suatu pasar yang ramai. Namun para penjual maupun pembeli itu mempunyai ekspresi yang polos dan muka pucat pasi. Lalu tiba-tiba dari belakang ada yang mendorong dia. Dia jatuh, lalu dia terbangun dengan mengeluarkan kata-kata emosinya dia. "Woi, kira-kira dong," kata dia gitu. Lalu pas dia terbangun, pas dia membukakan mata kembali, pas dia habis bersih-bersih badan karena jatuh habis tadi. Dia terbangun, langsung suasana sepi kembali. Pasar pun tidak ada, penjual dan pembeli pun tidak ada. Jadi dia itu hanya seorang di situ. Lalu si Tobi melihat sekeliling, kok Tobi merasa kenal dengan tempat ini. Wah, ternyata Tobi terbangun di kawasan pos 4 tadi yang dia bikin tenda itu. Setelah si Tobi sadar bahwa dia ada di camp pos 4, Tobi merasa banyak sekali orang yang ketawa. Seakan-akan Tobi diam di tengah-tengah orang yang sedang ketawa cekak-cekik. Lo tahu kan lah ketawa suara Miss K. Lo tahu kan? Banyak sekali yang cekak-cekik seperti itu. Tobi pun merasa takut. Dia pun berlari menjauhi suara-suara tersebut. Dia lari secepat mungkin. Lalu dia melihat suatu pondok. Dia pun singgah di tempat itu. Tobi merasa aman di pondok tersebut. Namun tak lama kemudian banyak sekali suara-suara di belakang pondok seperti yang mendorong pondok tersebut seakan mau roboh itu kan. Dan ada suara yang berucap, "Koe ra iso mulih," dengan suara yang begitu menyeramkan. Lo tahu kan suara kakek-kakek ataupun apa menggeram seperti itu, yang artinya kamu tidak bisa pulang. Setelah mendengar perkataan tersebut, si Tobi ini lari keluar dari pondok. Yang menurut dia bodoh sekali, kenapa dia harus menoleh ke belakang melihat si pondok tersebut. Pas melihat ke belakang, Tobi melihat di samping pondok banyak sekali makhluk-makhluk campuran dari manusia ataupun hewan. Kalau menurut kita mah itu adalah suatu siluman. Tobi lari terus menjauh, lalu si Tobi kembali ke tempat tanda yang tadi ya. Dia duduk di situ. Dia putus asa lagi. Setelah si Tobi sampai di tempat yang dia bikin tanda tadi, dia duduk merenung, hanya bisa terdiam. Banyak sekali pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Tiba-tiba setelah si Tobi ini duduk, tiba-tiba datang sesosok si Mbah tadi, namun dengan setengah badan si Mbah dan setengah badannya lagi ke bawah adalah ular yang begitu sangat besar.
Simbah itu langsung menghampiri si Tobi, lalu melilit si Tobi sampai si Tobi itu sesak napas dan pingsan. Lalu si Tobi terbangun kembali setelah pingsan ya. Si Tobi terbangun. Pas dia bangun, ada sosok nenek-nenek di sampingnya dia. Lalu sosok nenek-nenek ini berkata dengan menggunakan bahasa Jawa, ya udah kita artikan sajalah. Kalau dikasih tahu orang tua itu jangan membantah. Tempatmu mendirikan kemah adalah tempat pasar goib. Sudah dikasih tahu malah berkata tidak sopan. Simbah, lihat kamu itu seperti cucuku, kata Simbah. Aku bakal bantu kamu keluar dari tempat ini. Ingat, ini bukan rumah kamu. Kamu harus bisa jaga lisan dan sikap. Pergilah kamu cari sumber air dan berwudu. Lalu kamu kembali lagi ke tempat sini dan tidur. Kata Simbah tadi, itu syarat agar dia bisa keluar dari alam goib. Dikasih tahu oleh si nenek-nenek tersebut. Lalu banyak suara-suara kembali. Tobi menoleh ke suara tersebut. Pas mau noleh kembali ke si nenek ini udah tidak ada guys. Udah hilang. Tak lama kemudian Tobi diam. Tobi mendengar suara percikan-percikan air. Tobi pun menghampiri percikan air tersebut. Jadi percikan air tersebut itu ada di belakang pohon besar. Tobi menghampiri dan melihat ada ada aliran sungai kecil namun berbentuk parit. Lalu Tobi mengambil wudhu di situ. Lalu Tobi pulang kembali ke tempat tanda tadi. Setelah Tobi kembali ke tandanya tersebut, Tobi berusaha untuk terlelap dan tertidur. Tak lama kemudian Tobi tertidur. Tobi merasa ada yang membangunkan dia. Benar saja, saat Tobi bangun, sudah banyak warga, tim SAR, dan 6 teman lainnya. Pas terbangun, teman-temannya berkata, "Lu kemana aja? Gue udah cari selama 3 hari dan warga baru ketemu sekarang." Rasa kasih Tobi, padahal gue merasa malam itu singkat saja. Namun warga dan sekitar sudah mencari Tobi selama 3 hari. Jadi teman-temannya itu bercerita bahwa pas ke hari ketiga, pas mereka mau menyelesaikan pencarian, pas mereka turun, Tobi warga dan tim SAR melihat ada pendaki yang lagi tidur di pinggir setapak jalan. Lalu mereka memastikan bahwa itu adalah Tobi, dan benar saja itu emang benar-benar Tobi gitu. Mereka membangunkan, lalu Tobi terbangun dan mengucap syukur, alhamdulillah si Tobi ini selamat, dan mereka langsung menuju ke kampung, ke desa untuk menyelamatkan dan memberi susapan-susapan makan karena sudah 3 hari si Tobi hilang. Mereka turun ke bawah dan cerita pun selesai. Oke, gue sekarang ada saran buat mabreng-mabreng semua yang emang mempunyai hobi untuk mendaki gunung. Untuk bisa kalian selalu menjaga sikap, etika, dan omongan. Kalau misalkan ada larangan, kalian jangan berani-berani untuk melanggar larangan tersebut. Percaya maupun tidak kalian dengan setan maupun hantu alam goib ataupun apapun itu, kalian harus bisa saling menghormati dengan hal tersebut. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita tak mengganggu mereka. Kita harus benar-benar saling menghormati satu sama lainnya. Terima kasih yang udah nonton video gua, video cerita kisah mistis gua. Oke, ucap salam. See you next time in video.